Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kesehatan berupa kesehatan jasadiah, fisik jasmani, juga kesehatan nafsiah, kesehatan keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, dalam salah satu surat di surat Yasin, dalam salah satu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, ketetapan Allah tersebut akan berlaku kepada setiap umat manusia di alam dunia ini, juga di akhirat kelak. Ketetapan itu berlaku bagi orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ketetapan yang berlaku bagi orang yang beriman, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan kehidupannya di alam dunia, juga di akhirat kelak. Begitu juga ketetapan yang berlaku bagi orang yang tidak beriman berupa azab yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun kehidupan, keilmuan mereka, teknologi yang mereka gunakan sangat luar biasa, tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, maka akan berlaku ketetapan Allah tersebut. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, ketetapan Allah tersebut berlaku juga Allah kisahkan di dalam Al-Quran, seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsin aman fa akhadahum al-tawfanu wa hum zalimun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga ketetapan Allah bagi orang yang tidak beriman juga berlaku kepada setiap umat manusia dari zaman dahulu hingga hari ini. Seperti ketetapan kepada kaum Nuh alaihissalam, walaupun mereka memiliki teknologi yang sangat luar biasa yang belum dimiliki oleh manusia modern hari ini, tapi mereka diazab oleh Allah. Teknologi yang dimiliki kaum Nuh sangat luar biasa. Mereka mampu membuat kapal di atas gunung, dan itu belum dimiliki teknologi hari ini. Belum ada ahli
zaman modern ini mampu membuat kapal di atas gunung. Namun kaum Nuh tersebut yang tidak beriman kepada Allah mendapat azab. Begitu juga yang Allah berikan kepada kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan nabi yang diutus untuk menyadarkan perbuatan kaum yang terlibat dalam praktek penyimpangan seksual, yaitu hubungan sejenis. Sehingga praktek penyimpangan hubungan sejenis pada dasarnya sudah berlaku atau sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Seperti firman Allah yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sehingga kebiasaan buruk yang dilakukan kaum Lut alaihissalam adalah praktek penyimpangan seksual. Maka mereka mendapatkan azab dari Allah berupa gempa bumi yang menghancurkan kehidupan mereka. Dan yang dikisahkan dalam kaum Lut tersebut, istrinya Nabi Nuh juga terlibat dalam praktek penyimpangan tersebut, sehingga istrinya Nabi Nuh diazab oleh Allah. Begitu juga istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin sekalian Allah. Kemudian kaum Nabi Hud alaihissalam, mereka menempati sebuah daerah yang disebut dengan daerah yang sangat subur. Di sana banyak hasil pertanian yang tumbuh. Bahkan tempatnya kaum Nabi Hud alaihissalam tersebut adalah tempat yang sangat subur. Kemudian mereka memiliki keahlian dalam berbagai seni, sehingga bangunan-bangunan yang dirancang pada saat itu adalah bangunan dengan nilai seni yang sangat luar biasa. Kaum Ad tersebut atau kaum Nabi Hud alaihissalam tersebut berada di tempat yang bernama Hadramaut, di mana teknologi yang mereka gunakan pada saat itu sangat luar biasa, sehingga mereka mampu memiliki tanah yang subur, memiliki daerah pertanian yang sangat luar biasa, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teknologi yang dimiliki oleh kaum Ad tersebut juga sangat tinggi, yang sampai hari ini belum bisa juga ditemukan atau dikerjakan oleh para ahli yang hidup katanya di zaman modern. Karena para arkeolog yang menemukan peninggalan kaum Ad tersebut berupa bangunan yang sangat indah dengan ukiran, lukisan, hiasan dengan nilai seni yang sangat tinggi, yang sampai hari ini dengan teknologi yang sangat canggih mereka masih mempelajari bagaimana cara kaum Ad tersebut membuat bangunan yang sangat luar biasa tersebut. Artinya kaum Ad pada saat itu sudah memiliki teknologi yang sangat tinggi, dari teknologi bangunan,
sehingga mereka menjadi sombong dan lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan azab dari Allah berupa angin topan yang kencang yang akhirnya membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Dan saking dahsyatnya angin topan tersebut yang berlangsung selama 8 hari 7 malam yang telah menghancurkan segala bentuk keindahan bangunan yang telah mereka buat. Hadirin Allah, kaum Ad tersebut juga Allah kisahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7 yang artinya, adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 hari, selama 7 malam dan 8 hari. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Hadirin sidang yang saya rahimakumullah, begitu juga kisah kaum Nabi Syuaib alaihissalam di negeri Madian. Karena mereka sangat ahli dalam bidang jual beli, namun karena terjadi penyimpangan dalam jual beli, maka mereka mendapatkan azab oleh Allah. Begitu juga kisah Fir'aun dan kroni-kroninya pada saat itu. Fir'aun merupakan raja yang sangat luar biasa, yang menjadikan negerinya, negeri Mesir pada saat itu adalah negeri yang subur, makmur, aman sentosa, negeri yang maju. Saking majunya, saking makmurnya masyarakat kaumnya Fir'aun, maka dia sangat sombong dan lupa bahwa dia manusia, sehingga dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun tersebut bukan tidak ada alasan, karena Fir'aun dan stafnya pada saat itu memiliki keahlian otak yang sangat luar biasa, sehingga mereka mampu menciptakan berbagai teknologi yang dapat mensejahterakan umatnya, mensejahterakan masyarakatnya pada saat itu. Kalau pada saat itu Fir'aun tidak memiliki keahlian, kemudian pengikut-pengikutnya adalah orang yang bodoh, tidak mungkin dia mengaku sebagai Tuhan. Karena saking hebatnya dia memiliki teknologi yang sangat tinggi, sehingga dia lupa bahwa dia adalah manusia. Sehingga piramid-piramid yang dibangun pada saat itu sudah sangat luar biasa. Dan sampai hari ini belum ada ahli bangunan di zaman modern ini yang mampu membuat piramid sekuat, sekokoh yang dibangun oleh masyarakat atau pengikutnya Fir'aun pada saat itu. Dengan teknologi canggih hari ini belum ada yang mampu. Artinya adalah teknologi hari ini yang dikatakan adalah teknologi canggih zaman modern atau zaman 4